Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam sahabat Bintara, jumpa lagi dengan saya Arda Kusni Alfarid dalam podcast Suara Bintara. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai SMK Negeri yang pertama berada di Kabupaten Trenggalek dan mempunyai akreditasi A unggul nilai 94 dan sudah bersertifikat mempunyai prestasi akademik maupun non-akademik. Langsung saja dengan narasumber kita pada malam hari ini. Dengan Bapak siapa? Silakan perkenalan, Pak. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada tim Bintara yang sudah memfasilitasi kami. Nama saya adalah Sahlan. Saya di sini adalah Wakahumas Hubungan Masyarakat SMK Negeri 1 Bogalan. Nah, maka dari itu nantinya saya akan menjelaskan secara lebih lanjut untuk bagaimana sih dari SMK Negeri 1 Bogalan. Bisa dipanggil dengan Bapak Sahlan. Bapak Sahlan, oke. Selamat malam Bapak Sahlan. Selamat malam juga Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, kabarnya hari ini baik meskipun hujan, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk kesini dan sudah saya niati, insya Allah semua barokah. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yeah. Hari ini kita akan membahas mengenai SMK Negeri 1 Bogalan Trenggalek. Yeah. Nah, mengenai jalur pendaftaran siswa ini bagaimana, Pak? Ya, seperti SMA dan SMK yang lainnya, untuk pendaftaran siswa itu melalui PPDB, yaitu peserta didik baru, di mana kami menerima yang namanya siswa otomatis yang sudah ada di juknis atau keputusan menteri ya, yang tentunya itu semuanya sudah diatur dalam juknis tersebut. Nah, apa saja yang menjadi landasan? Salah satunya adalah melalui beberapa jalur. Ya, yang pertama adalah jalur afirmasi, terus kemudian jalur zonasi, kemudian jalur akademik, prestasi akademik. Jadi seperti itu. Oke. Lalu untuk akademik ini Pak, adakah persyaratan misalkan rapot nilai harus sekian atau gimana gitu Pak? Jadi seperti ini Mbak, untuk akademik sini kami berikan istilahnya untuk syarat sebagai prestasi akademik. Rapot akan diambilkan dari semester 1 sampai semester 5, di mana dari semester 1 sampai semester 5 itu namanya ranking, istilahnya nilai-nilai yang diperoleh siswa tersebut tidak stagnan ataupun turun, tapi semakin meningkat. Maka dari itu ketika prestasinya semakin meningkat, maka sangat mudah untuk masuk berprestasi akademik. Seperti itu. Oke. Lalu untuk jalur prestasi, ada? Kalau jalur prestasi di sini adalah ketika calon peserta didik yang akan mendaftar itu memiliki istilahnya itu afirmasi Mbak ini ya. Yang afirmasi itu biasanya memiliki keahlian ataupun sertifikat ataupun ada yang memiliki KIP. Iya. Kartu Indonesia Pintar. Jadi itu merupakan salah satu syarat juga untuk anak tersebut diterima di SMK Negeri 1. Jadi seperti itu. Oke. Lalu untuk sertifikat ini adakah misalkan sertifikat harus mempunyai 5 sertifikat gitu atau gimana Pak itu untuk sertifikatnya? Tidak. Di sini di mana anak tersebut mungkin SMP-nya dulu atau di anak tersebut memiliki keahlian dalam bidang olahraga atau mungkin berkompetisi dalam tingkat kabupaten maupun nasional maupun internasional, itu nanti juga sangat mendukung untuk diterima jalur prestasi. Berarti tidak ada batasan ya Pak? Tidak ada batasan.
Pokoknya punya dibawa gitu. Nggih. Jadi semakin yang diperoleh dari calon peserta didik tersebut semakin mentereng, maka Iya, ya akan semakin mudah untuk diterima di terima. SMK Bogalan untuk jalur afirmasi. Afirmasi. Iya. Eh, lalu ini untuk pendaftaran siswa-siswi baru ini adakah batasan jumlah sekian gitu ada, Pak? Yang tentunya itu apa ya, dibatasi oleh apa ya, pagu ya istilahnya yang sudah ditentukan dari edaran dari Permendikbud dan lain sebagainya untuk masalah kuota dari siswa yang akan mendaftar. Kalau umpamanya pagunya sudah terpenuhi ya insya Allah cukup. Tetapi kalau belum terpenuhi ya tetap. Itu dikatakan terpenuhi itu sampai berapa kuota, Pak? Jadi seperti ini Mbak, dari kapasitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Kalau kapasitas dari yang namanya ini kan SMK ya, Iya. SMK Negeri 1 Bogalan. Jadi jumlah dari yang namanya rombongan belajar. Rombongan belajarnya kalau umpamanya di jurusan ini rombongan belajarnya ada 2 rombel yang dibutuhkan dengan kelas besar, maka kalau umpamanya 36 satu rombelnya 36 kali 2 berapa? Jadi kalau sudah sampai itu sudah terpenuhi maka ya sudah. Oke. Lalu untuk jumlah seluruh siswa-siswi di SMKN 1 Pogalan itu sekitar berapa, Pak? Untuk jumlah siswa di SMK Negeri 1 Bogalan sekitar 1.800. Masya Allah, sungguh sangat banyak. Iya, sangat banyak sekali kalau kita lihat kuotanya, meskipun sekolah itu notabene ada di apa ya? Ada di pelosok ya. Saya tidak mengatakan pelosok karena ya kecamatan loh, dan tidak di kabupaten, tetapi di kecamatan. Seperti itu. Oke. Lalu untuk jurusan ini, Pak. Ini kelas 10 langsung menjurus atau kelas 10 itu masih ABCD gitu? Kalau di SMK itu ada konsentrasi. Iya, Jadi di SMK Negeri 1 Bogalan itu kan ada bismen dan juga pariwisata. Bismen bisnis. Kemudian pariwisata. Di SMK Bogalan itu ada konsentrasi kelas 10. Konsentrasi keahliannya apa saja? Yang pertama adalah teknik komputer jaringan. Kemudian dan tata. Kalau sekarang konsentrasi keahlian tata busana itu busana, desain busana, desain busana, terus kemudian kuliner, selain kuliner kemudian bisnis digital, kemudian AKT atau akuntansi, terus kemudian MPK, maaf ya Pak, MPK manajemen perkantoran. Kalau dulu itu namanya OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Kalau sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka itu sudah konsentrasi. Berarti dirubah semuanya. Kuliner itu termasuk tata boga itu, Pak? Iya, kalau yang dulu itu tata boga. Kalau sekarang konsentrasi adalah kuliner. Yang berhubungan. Lalu ini untuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMKN 1 Pogalan Trenggalek ini meliputi apa saja, Pak? Banyak sekali Mbak ekstrakurikulernya, karena ekstrakurikuler tersebut bisa menampung jumlah dari ekstrakurikuler yang ada di SMK Bogalan itu banyak. 41 ekstra. Masya Allah. Iya. Dari berbagai macam jenis ekstrakurikuler. Jadi itu nanti bisa misalkan ingin mengetahui sedikit mengenai ekstrakurikuler itu di SMKN 1 Pogalan Trenggalek ini yang paling menonjol itu apa, Pak? Ya, ekstrakurikuler wajib khusus yaitu tentang di Pramuka, Pancasila. Iya. Dan juga ada juga yang namanya hadra.
Is Islamic Student Masya ISC. Allah. Kegiatannya juga banyak sekali, Mbak. Kalau umpamanya ada event, terus kemudian kalau tiba Ya. karena untuk apa ya? Masya Allah. Bukan hanya dari apa itu akademik non akademik, namun religinya juga ada Iya, ini. iya, iya. Kami Ah, tambahkan iya. dalam Oke, sungguh sangat luar biasa ini. Eh, lalu ini untuk sarana prasarana di SMKN Negeri 1 Pugelan Trenggalek ini meliputi apa saja, Pak? Kalau sarana sudah tercukupi masing-masing atau masing-masing. Karena kalau umpamanya kuliner ya, Iya. kuliner itu juga sarana prasarana harus terpenuhi. Sudah standar ISO tadi. Jadi kalau kuliner di sana ada dapur yang alat-alat masak dan lain sebagainya, dan juga tata busana atau desain produksi busana itu juga alat-alatnya itu juga pas itu. Jadi sarana prasarannya cukup memadai dari berbagai macam. Masya Allah. Tadi saya membaca sedikit mengenai SMKN Negeri 1 Pugelan Trenggalek ini bekerja sama dengan perusahaan mana, Pak? Ya karena ini adalah SMK, Iya. tentunya banyak sekali perusahaan Hmm. diajak. Iya itu. Nah, salah satunya desain produksi busana itu bekerja sama dengan PT Sritek Harjo. Sukoharjo Solo ya. Itu sudah ada MOU di mana nanti anak-anak yang nantinya ketika sudah lulus dari desain produksi itu Masya Allah. dan juga yang lain masih. Tadi saya juga membaca bahwasanya di lulusan di SMKN Negeri 1 Pugelan Trenggalek ini banyak yang sebelum lulus itu juga sudah direkrut untuk bekerja. Terus setelah lulus itu juga ada. Berarti sudah sangat terjamin ya, Pak, ini? Ya, insya Allah seperti ketika kami sama banyak kan anak-anak kami bersalur tempat kerja yang diminta. Masya Allah. Lalu ini untuk prestasi tadi juga saya sempat kagum mengenai prestasi juara 1 LKS di tingkat provinsi Jawa Timur. Itu dari Ultimate. Jadi MK itu ruhnya LKS lomba kompetisi siswa ya, maaf. Iya. Jadi kemarin di LKS anak menjuarai LKS dan kemarin kirim ke Jakarta untuk Masya Allah. Alhamdulillah dapat 5 meskipun belum 1, 2, 3 tapi itu prestasi yang sangat membanggakan. Sungguh sangat-sangat membanggakan, utamanya buat Jawa Timur ini khususnya. Jawa Timur untuk desain grafis. Iya. Oh. Jadi ternyata meskipun dari Trenggalek itu juga banyak sekali yang apa ya? Selain LKS ini prestasinya apa saja nih, Pak? Prestasi yang sering kami dapat tingkat nasional pun juga ada itu lomba. Jadi sebenarnya akuntansi itu adalah jurusan tertua dan tentu sangat. Di setiap tahun itu biasanya program apa namanya? Itu adalah jurusan yang paling banyak
deteksi sesuai ya. Oh. Karena akuntansi itu adalah merupakan bidang unggulan ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali lomba yang seperti tax amnesty, terus kemudian semuanya sudah alhamdulillah membanggakan prestasi. Alhamdulillah. Berarti prestasinya sungguh sangat banyak ini. Iya. Dari prestasi non akademik maupun akademik. Iya, Pak. Kalau yang non akademik itu meliputi apa saja, Pak? Yang non akademik kemarin itu mahasiswi kami juga mengikuti lomba itu ya, mungkin ada tingkat juga berpartisipasi dan salah satunya ini Mbak yang dari BNN kemarin itu juga ada. Oh iya. Lalu untuk ini, kalau untuk sahabat Bintara yang belum tahu lokasi dari SMKN Negeri 1 Pogalan Trenggalek ini, lokasinya arahnya itu di mana, Pak? Alhamdulillah untuk SMK Negeri Pogalan itu karena jalan terletak di pinggir jalan Probolinggo. Kalau Anda itu mau ke Trenggalek jalan nanti yang jadi sebelum Kecamatan Trenggalek ada di Kecamatan Pogalan itu hampir yang namanya batas Trenggalek itu ada pertigaan besar namanya pertigaan Ngetal ya. Kalau ke kiri itu adalah ke Kapa yang notabene kita tahu mungkin yang Ngetal yang terjadi bencana longsor. Nah, sebelum pertigaan itu di kiri jalan depannya itulah kota SMK Negeri 1 sangat mudah sekali diakses. Lalu mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan mengenai podcast hari ini? Iya, jadi seperti jadi visi dan terangkum dalam suatu foto yang singkat berdaya. Apa maksud dari berdaya? Berdaya itu adalah berakhlak, adaptif dan berkarya yang menjadi landasan dasar pemikiran kami. Apa visi? Berakhlak mulia tentunya kita tahu bahwasanya pesan dari akhlak yang mulia itu meliputi apa saja? Pertama, kita sebagai kita harus koneksi kita, hubungan vertikal kita kepada yang namanya dan sang juga harus habluminallahnya itu baik dulu. Setelah itu ketika sudah baik habluminallahnya, punya baik juga habluminan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita sudah baik dengan hubungan dengan sesama manusia, maka kita pun juga baik dengan sekitar. Jadi berakhlak mulia itu apa ya namanya? Jawantan dari yang namanya minal alam. Kemudian yang kedua adalah adaptif. Tentunya kita tahu bahwasanya lulusan SMK itu ya kalau sekarang itu populernya BMW Mas. Apa yang dimaksud dengan BMW? Bukannya itu mobil yang terdapat dari Jerman, bukan. BMW itu adalah B, itu adalah apa Mbak? Saya memberikan tebakan buat Anda. Saya kok kurang tahu. Iya, itu biasanya lulusan SMK itu biasanya ya BMW itu Mbak. Yang pertama itu adalah bekerja, karena kita siap untuk bekerja. Yang kedua adalah B-nya bekerja ya, M-nya itu adalah kan. Lanjutkan di mana selain kita mencetak generasi-generasi yang siap untuk dunia industri, kita
siapkan mendampingi juga untuk lulusan SMK untuk Tinggi. M. Dan yang W-nya itu adalah wirausaha, Mbak. Jadi kalau pilihan yang pertama itu boleh, dan M-nya itu juga tidak memilih. Dan kemudian yang ketiga, kita juga akan apa ya, entrepreneur bisa berwirausaha, lingkungannya mungkin di daerahnya sebagai dengan pemantapan kewirausahaan sekolah. Bekerja melanjutkan wirausaha. Iya, BMW. BMW. Lalu untuk harapan dari SMK Negeri 1 Pogelan Trenggalek itu apa, Pak? Harapannya kami juga banyak, Mbak. Intinya kami mencetak siswa-siswi selalu apa namanya? Tadi kan sudah Singgung. untuk motonya SMK itu. Iya. Jadi semoga ya lulusan SMK Negeri setelah itu dalam hal dan ketika nanti sudah lulus yaitu yang maka dari itu setiap kali ketika mata pembelajaran ya, proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Pogalan itu kami memberikan kebiasaan positif itu seperti apa? Yang pertama adalah kebiasaan menerapkan atau membiasakan hal-hal yang tentunya belum Allah dulu. Salah satu sering duha bersama, terus itu loh, Mbak, sholat berjamaah itu waktu. Selain itu ada program lagi yang namanya Rabu Bersih. Jadi setiap Rabu itu biasanya pagi 15 menit ada program dari sekolahan membersihkan seluruh kelas yang ditempati. Jadi selain siswa, kami di TK, guru dan tenaga membersihkan kantor ataupun tempat bekerjanya yang ditempatinya ya, istilahnya seperti itu. Jadi dengan pembiasaan tersebut maka akan karakternya daya. Oke. Ini tadi dari SMK Negeri 1 Pogelan Trenggalek. Tadi BMW bekerja melanjutkan lalu berwirausaha. Nah, tak lupa juga dengan berakhlakul karimah, hablum minannas, hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Nah, barangkali Bapak ada yang ingin ditambahkan? Mungkin ya. Jadi sudah panjang lebar ya saya menjelaskan dari sebenarnya apa yang dikatakan Mbaknya tadi. SMK Negeri tertua di Trenggalek. Dulu itu pada waktu mohon maaf ya 1975 itu ada namanya SEME, Sekolah Menengah Ekonomi. Nah kemudian 1970 SEMEA Negeri SEMEA ya, Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri. Dan kemudian regulasinya pada tahun 1904 itu pada waktu pertama kalinya itu gulungan juga adalah bisnis. Jadi seperti ini, Mbak, kalau SMK Negeri Trenggalek itu terkenal dengan SMK cantik.
Karena mayoritas siswanya itu Oh. dari sekitar hampir 2000 puluhan persen Oh, yang 8 siswi. siswi. Jadi Oh. seperti itu. Jadi tentunya juga harus apa ya namanya, cara mengajarnya dan juga santun bahasa siswa dan siswi Iya. yang Hmm. jadi seperti itu. Oke. Nah, sahabat Bintara, pada malam hari ini kita membahas mengenai SMK Negeri 1 Pugelan Trenggalek, yakni SMK tertua di Kabupaten Trenggalek, SMK yang sudah terakreditasi A, bukan diragukan lagi dari prestasi akademik maupun non-akademik, juga meliputi kegiatan religi. Nah, tak lupa dengan berakhlak karimah, hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Nah, untuk sahabat Bintara yang ingin mendaftar ke SMKN Negeri 1 Pugelan Trenggalek, disilakan, ada jalur offline atau online. Online bisa. Online Offline bisa. juga bisa. Kedua-duanya juga bisa ini, online maupun offline. Untuk langsung melihat web atau langsung Website langsung melihat. bisa mengakses web. Jadi kalau nanti sudah banyak untuk mengunjungi websitenya SMK. Oke. Nanti di sana PPD dikupas tuntas dan ada hotline server. Yakni pembahasan pada malam hari ini dirasa cukup ya Pak ini, Iya, untuk untuk jalur pendaftaran sampai dengan sarana prasarana maupun prestasi. Nah, jangan lupa untuk sahabat Bintara like, komen, dan subscribe pada channel YouTube kami. Sekian, selamat malam. Wallahumma fiq ila aqwa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.